Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat walafiat untuk kita semua. Kita berharap semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga kami bersyukur sekali bahwa icon ini ternyata sangat memberikan efek bagus kepada masyarakat. Ya, masyarakat luas yang utama yang saya bahagia bahwa yang dari Ternate bisa gabung, yang dari Surabaya, yang dari manapun bisa gabung di sini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dalam acara icon kami ini yang selalu kami lakukan rutin. Mudah-mudahan selama kami memberikan informasi tentang berbagai ilmu, mudah-mudahan itu memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai acara ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ke depan nanti acara kita berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Agus mengisi acara ini, saya akan membacakan siapa Pak Agus ini. Ya seperti itu. Kebetulan yang kesempatan ini beliau memberikan materi kepada kita semua. Beliau adalah Dr. Hewan Agus Prayitno, CET, Certified EFT Trainer. Ya, alhamdulillah beliau adalah Dr. Hewan lulusan dari Gajah Mada. Sekarang tidak lagi menterapi hewan ya, Pak Agus, ya, lebih terapi manusia. Padahal dokternya dokter hewan. Beliau juga technical farm di Bulan Batam ya, perusahaan PT ya, PT Bulan Batam ya Pak Agus ya. Iya. Beliau juga di 93 sampai tahun 2000 marketing manager of poultry medicine. 2001 sampai saat ini beliau ada farm manager on poultry and duck industry. Ya Pak Agus. Kebetulan beliau juga sebagai certified EFT trainer. Alhamdulillah, beliau juga saat ini juga sudah mulai membuka ke praktek ya Pak Agus ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang silakan hubungi beliau karena beliau salah satu praktisi kami dari ICEP. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa panjang lebar lagi, maka saya akan memberikan waktu kepada Pak Agus. Nanti urutan-urutannya mungkin setelah materi dari Pak Agus, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, baik lewat chat atau nanti kita bisa langsung ya, nanti kita buka speakernya supaya Bapak Ibu sekalian bisa bertanya langsung kepada Pak Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan Pak Agus. Oh ya, materinya itu luar biasa. Katanya gini, icon talk of berkah pandemi. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, sebagian orang mengatakan pandemi adalah satu musibah besar gitu kan, kesusahan. Tapi kok beliau ini mengatakan berkah? Nah, itu yang bikin kita penasaran dan kita akan mendengarkan pandemi ini berkahnya di mana. Ya, begitu ya Pak Agus ya. Baik Pak. Ya, baik. Dan untuk memberikan materinya. Terima kasih Bu Norita. Alhamdulillah ini saya dipertemukan oleh Bu Norita. Kemudian sebelumnya juga Pak Edi ya yang di balik layar. Beliaulah yang menyebabkan kita ini jadi berkah begitu ya. Jadi selama Ramadan kita bangkit kembali, banyak ide-ide, kemudian banyak membantu orang. Ini alhamdulillah ini salah satu keberkahan. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sahabat-sahabatku, para senior, guru-guru dan mentor, mohon maaf kalau kali ini saya pertama kali untuk hadir di ruangan webinar dari Icon Talk ya. Biasanya saya mengisinya di moderator, bagian moderator. Ini alhamdulillah karena dapat keberkahan ini, dapat ilmu kita berbagi ya. Jadi sifatnya bukan saya menggurui, tetapi adalah kita sharing-sharing. Karena
masih banyak rekan-rekan atau sahabat-sahabat kita di luar banyak yang terdampak dengan adanya pandemi ini. Jadi kita coba mengkaji dan kemudian bagaimana jalan keluarnya dari masing-masing terutama yang hadir saat ini. Alhamdulillah ini terus bertambah ya, insyaallah, untuk memberi solusi untuk kehidupan sehari-hari di masing-masing bidang. Baik, saya share saja ya. Nanti share-nya sudah ada, saya bikin sharing ada semacam slide ya. Sebentar. Jelas ya Bu Nurita ya. Oke. Baik. Tanggal 13 Juli ini pukul 7:30 kita akan mengkaji tentang saya lihat di internet banyak sekali tentang judul berkah pandemi, ada ribuan ya. Jadi saya sharing beberapa yang kita mampu karena Allah sendiri sudah ngasih kita ini sudah keberkahan baik itu musibah ataupun kesenangan. Jadi inilah yang akan kita share seperti Bunda Nurita tadi itu gimana cara mensikapi kita bencana ini jadi kita membuat tidak semangat, kurang energi, atau kita keluar dari itu lebih bersemangat, kemudian lebih menatap ke depan lebih baik dengan kondisi yang sekarang kita harus beradaptasi. Ini yang tadi disampaikan Bu Nurita, ini saya insya Allah baru belajar juga ya, jadi insya Allah kita bareng-bareng belajar ya di CET sudah 5 tahun sebenarnya. Sudah 5 tahun, ya alhamdulillah. Ini saya kebetulan seorang praktisi dokter hewan tapi sudah tidak praktek ya. Sekarang aja akhir-akhir ini karena ada pandemi di rumah ada kucing, jadi ini udah saya tapping alhamdulillah. Jadi kayak saya pakai metode ekolbu, ya semua saya praktekin sekarang alhamdulillah. Kucing di rumah jadi bahan kunci percobaan seperti dulu kita juga sering banyak menerima pasien. Jadi ini banyak keberkahan yang dulu saya nggak pernah berapa tahun nggak menyentuh bidang saya. Sekarang di rumah anak saya menyukai kucing, jadi inilah keberkahan. Istilahnya stay at home saja bisa stay vacation atau rekreasi ya. Waktu kita di rumah aja jadi rekreasi juga. Baik, nanti kita terangin ya. Baik. Nah, agenda kita malam hari ini adalah tentang apa sih arti berkah pandemi, kemudian tentang kondisi kita terutama karena saya masih pegawai juga, jadi saya akan mengurai tentang itu, tentang kepegawaian, kemudian kondisi marketing ya, pemasaran yang secara global yang terdampak. Karena memang bidang saya kebanyakan di marketing, krisis pandemi itu seperti apa, kemudian ya ini berkah pandeminya itu apa saja. Sebenarnya kita nggak bisa mengukur nikmat Allah, tetapi paling tidak kita berbagi. Nanti diteruskan oleh masing-masing dari peserta. Dan kemudian ada masalah evolusi pemasaran yang sekarang udah terjadi dan tadinya hanya di khasanah marketing ya, tapi rupanya teknologi lah yang bisa berbicara dari masa ke masa, menyebabkan karena manusia punya akal dan pikiran, dan terjadi evolusi-evolusi yang cukup dahsyat sekali di dunia industri. Kemudian ini yang paling kita tunggu adalah tapping time. Jadi nanti kita, bagi yang belum pun nanti kita tuntun pelan-pelan, cuma ini materinya agak lebih advance, jadi mohon nanti yang pertama sebelum nanti masuk materi untuk menyiapkan air putih dulu. Jadi supaya nanti nggak pada gedabrukannya di air putih. Pertama air putih yang cukup besar ya, botolnya ataupun gelas ya. Kemudian ya udah catatan ada catatan karena nanti rencana insya Allah kita akan bareng-bareng memvibrasikan energi. Saya mau nyoba, kalau biasanya semuanya kita mute, sekarang kita mau buka insya Allah. Saya mencoba karena pernah tahun lalu kita lakukan doa dengan ratusan orang, semua serentak berdoa, vibrasinya jadi positif.
Makanya nanti kita bereksperimen terus terang saya. Jadi vibrasi EFT tapi semuanya unmute. Jadi semuanya bersuara. Jadi pasti tidak kedengaran jelas. Nah ini yang menarik. Nah ini nanti belum pernah dilakukan mungkin Pak Edi juga gitu. Saya pernah lakukan tapi yang vibrasi di hall begitu ya tentang sharing seperti ini ya. Mohon maaf kalau ini agak sedikit eksperimental ya. Kalau nanti mengganggu ya kita akan tutup kembali karena ini apa namanya bagi saya ini semua doa ini berkah ya supaya kita bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan happy atau bahagia ya gitu. Baik, kita teruskan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, arti berkah. Nah, ini semua pada paham ya. Ini saya hanya mengulang saja. Jadi berkah ini pasti kalau di Al-Qur'an atau di Kubi ya di Kamus Besar Indonesia ini adalah karunia Tuhan atau karunia Allah yang mendatangkan kebaikan kepada kehidupan manusia. Jadi insya Allah namanya karunia atau yang diberikan terus-menerus oleh Allah atau yang Maha Kuasa ini, makanya manusia bisa survive. Imam Ghazali termasuk ulama Sufi adalah berkah ini adalah bertambahnya kebaikan. Bahkan ada riwayat juga dari riwayat Ahmad ya, sungguh Allah menguji hamba dengan pemberiannya. Barang siapa rela dengan pembagian Allah terhadapnya, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya dan akan memperluaskannya. Dan barang siapa tidak rela, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Subhanallah. Jadi memang sudah kita ini entah kita kekurangan, sedih ataupun kesenangan, kegembiraan dan apapun juga ini sebenarnya berkah semua sebenarnya. Hanya tinggal kita mensikapi, merespon positif atau negatif. Baik, saya teruskan. Nah, kaitannya dengan pandemi itu apa? Karena pandemi ini kan awalnya adalah wabah lokal di Wuhan, kemudian jadi endemi di negaranya, dan sekarang jadi pandemi karena melintasi antar negara. Makanya menurut WHO adalah pandemi adalah skala wabah itu penyebaran penyakit itu terjadi secara global, ya. Walaupun disebut juga di pandemi itu yang berjangkit ya serempak di mana-mana yang juga meliputi geografi yang luas. Jadi dan bisa spesifik juga, tidak pada bisa berganti atau berubah wajah dari asalnya atau bermutasi kalau virus. Karena saya juga kebetulan mempelajari tentang epidemiologi dulu di dasar-dasar epidemiologi memang dahsyat sekali. Dan menurut risetnya memang kita sudah terjadi mutasi lokal sebenarnya. Hanya karena riset aja nanti akan membuktikan. Ya kita harus berdamai dengan keadaan ini, Bapak Ibu. Sepakat ya, kita harus berdamai dan menselaraskan dengan kondisi ini. Karena nggak bisa kita tolak kejadiannya ini. Seperti di kegiatan saya di bagian perunggasan, ini juga menerapkan protokol kesehatan sudah cukup lama, mungkin udah 30-40 tahun yang lalu. Kalau kita masuk farm, Ibu Bapak sekalian, kita itu mandi, ganti baju, seperti yang sekarang kita lakukan di ini, kita sehari-hari di rumah begitu, ganti baju, semua dicopot, kacamata, handphone, semuanya di pos gitu, dikasih UV, ya. Itu udah cukup lama kita lakukan di bidang saya sendiri. Itu untuk unggas yang kita mau masukin aja seperti itu, bayangin Pak. Itu pun masih bisa kena virusnya. Karena memang udah terjadi global pandemi, kayak virus AI, flu burung, kemudian bakteri, itu udah ada terus, mengancam terus begitu istilahnya protokol kesehatannya nggak ditaatin, kayak semprot ya, kayak kebersihannya truk masuk harus disemprot juga, orang keluar masuk dicatat kayak gitu, pakai masker, bahkan pakai yang APD itu, yang baju robot Hamzah apa namanya itu ya. Jadi itu kayak seperti itu kita lakukan itu sampai detik ini. Makanya perunggasan ini tumbuhnya sangat cepat sekali
karena untuk keamanan pangan, jadi perlu kehati-hatian. Dan ini alhamdulillah sekarang mengefek ke manusia karena ada wabah di manusia yang cukup serius. Baik. Nah ini impact-nya terjadi adalah mohon maaf ya, rekan-rekan juga banyak yang mengalami pengangguran, saudara-saudara kita sendiri sebangsa setanah air. Nah, ini pengangguran ini dari masa ke masa cukup signifikan. Di BPS dari 2018 angka pengangguran yang yang tidak ada ininya pekerjaannya itu terjadi sangat signifikan sekali. Bahkan diprediksi tahun 2020 itu 10% atau sekitar 12 jutaan tenaga kerja. Bisa dibayangin bahwa terjadi gelombang orang yang maaf saja kaum duafa baru ya. Makanya bagus. Saya materinya belum keluar. Belum keluar. Ya, baru itu Bapak aja tadi, biodata Bapak. Oh, begitu belum keluar. Ya, jadi materi ininya belum, Pak. Ya, udah saya ulangi lagi. Iya. Saya ulang lagi ya, stop ya. Udah masuk sih posisinya. Ya, saya ulang lagi, Bu. Mungkin nanti aksesnya. Ini, Bu, sudah masuk, Bu. Bu Nurita, sudah masuk, Bu? Sudah. Bagus. Sudah. Iya, ya, sudah masuk, Ibu? Sudah. Saya terusin ya, ini cerita saya. Nanti bisa dilihat di grup ya. Angka pengangguran ya. Sekarang angka pengangguran ya. Nah, ini terjadi seperti signifikan sekali. Nah, alhamdulillah ya pemerintah menggelontorkan dana yang triliunan untuk orang-orang yang terdampak ini sangat serius di Kementerian Sosial dan sudah terjadi sekarang berlangsung. Nah, gitu. Nah, apa saja nih yang paling biasa disebut di media massa itu adalah pandemi ini terjadi dua krisis ya, kesehatan dan ekonomi. Nah, itu kayak dua mata keping uang logam yang saling ngungin dan itu bersatu. Nah, ini yang terjadi seperti ini yang sekarang. Di samping krisis-krisis yang lain, ini yang saya highlight adalah tentang krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Gitu loh. Jelas ya Bu Nur, suara saya Bu? Ini bisa dilihat bahwa kalau kesehatan di masalah gangguan fisik ya, entah sakit ya secara badan ya, bisa menderita diabetes ataupun kanker, hipertensi ya, atau juga gangguan pikiran kayak kecemasan, ketakutan gitu, kegalauan memandang hidup. Ini pasien-pasien yang 2 minggu terakhir ini yang saya tangani juga mengalami hal-hal yang kemarin Pak Edi kaji kemarin di hari Sabtu tentang psikosomatis. Jadi sebenarnya dia nggak sakit tapi hanya bisa penyakit psikologis saja. Ya ini dari pandemi ini mengakibatkan seperti itu yang sekarang dan itu sangat serius. Yang paling adalah sampai gangguan jiwa. Ya, mudah-mudahan keluarga kita tidak mengalami karena kita sudah punya ilmunya. Kemudian yang bencana krisis ekonomi lagi adalah tentang pendapatan korporasi otomatis turun drastis. Dan pelaku usaha menurun. Dan itu kemarin disurvei juga hampir rata-rata penurunannya sangat signifikan. Ada yang sampai 70-80%, bahkan 90% penurunannya. Pada saat bencana-bencana itu hot di 2 bulan terakhir, ya, 2 bulan yang lalu ya. Sekarang alhamdulillah karena sudah ada pelonggaran, mulai bergerak alah naik, baru mulai. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesulitan lapangan kerja. Jadi banyak dari sahabat-sahabat kita yang masih kuliah, kemudian ada yang sudah selesai, begitu,
cari pekerjaan sekarang nggak gampang karena lowongannya tentu ekspektasinya akan jauh lebih tinggi sekarang, bukan di fresh graduate lagi gitu, karena orang-orang yang betul-betul punya experience gitu. Karena untuk menghadapi krisis ini butuh orang-orang yang butuh punya pengalaman dan tantangan yang luar biasa. Jadi makanya mudah-mudahan kita doain orang-orang yang baru masuk ini, ya kesempatan kita saling belajar di icon di sini. Ini ada beberapa sahabat kita yang masih kuliah ataupun sudah lulus, tapi kalau mau kemana, nah ini kita belajar bareng-bareng. Ya gratis lagi, ya insya Allah nanti bisa dipikir di rumah, mana dikaji, mana yang bisa dilakukan, insya Allah. Kemudian daya beli otomatis menurun, karena mal-mal juga ditutup waktu itu. Sekarang pun sudah mulai dibuka dan terjadi euforia juga. Ya, euforia itu bahaya juga. Akhirnya terjadi peningkatan lagi kasusnya sampai 76 juta kalau nggak, 76 ribu kalau tidak salah dari sore ya. Jadi yang luar biasa. Dan termasuk daya beli menurun itu sudah mulai merangkak, beberapa naik, tapi beberapa masih sekitar 50-50 lah. Sudah 50%, 60% udah mulai ada pertumbuhan. Kemudian naik angka PHK. Ya ini termasuk yang tidak dipekerjakan ya. Ini survei banyak sekali kalau di YouTube ya terjadi seperti itu. Waktu saya bulan Mei ya, tanggal waktu puasa itu juga saya kebetulan ada musibah juga, nabrak motor karena ngantuk ya, waktu puasa tengah hari. Dan orang yang saya tabrak ini posisinya lagi cari lagi menunggu THR yang tidak kunjung dikasih. Ya inilah hikmah musibah ya. Begitu motornya aja orangnya nggak kena, nggak apa-apa. Orangnya cuma kejengkang karena dia motornya cuma parkir aja. Gitu. Tapi ya ini hikmahnya musibah, dia bisa lebaran dengan gembira lah begitu, karena ya memang kita santunin gitu ya, walaupun tidak banyak ya. Tapi dia bersyukur karena udah di PHK, tidak ada pesangon pula. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah beliau malah dapat motor baru, ya artinya ya diperbaiki. Tadinya nggak punya motor, orang yang saya tabrak itu cuma pinjaman. Udah punya motor, dia punya usaha. Ini berkah pandemi orang-orang biasa, kan kecil gitu. Alhamdulillah bisa ini. Kemudian yang berikutnya yang tadi sudah saya sampaikan, dampak krisis ekonomi adalah angka pengangguran akan naik. Mudah-mudahan yang saya tanda pentung itu masa resesi. Ini sebenarnya tunggu ya, kajiannya adalah 2 triwulan berturut kalau minus itu akan terjadi resesi seperti 98 dan jauh lebih dahsyat. Tapi alhamdulillahnya kita belum. Diprediksi pertumbuhannya 1-2% ya. Pertumbuhan ekonomi ya. Kalau tahun lalu kan 5,5% ya. Jadi seharusnya insya Allah lah kita bisa melewati masa-masa ini kalau kita bersama-sama untuk bergerak. Ya. Nah, maaf ini kok kecoret sendiri ya, saya nggak tahu nih. Jadi ini yang saya kajikan ini juga saya dapat tips dari sahabat saya yang mengisi tentang mind map waktu itu. Saya juga dapat belajar ya, rupanya ada aplikasinya ya. Nah, ini yang saya dapat pengetahuan baru tentang ini ya. Jadi berkah pandemi ini terjadi krisis kesehatan, akhirnya yang muncul adalah kebiasaan baru, seperti ada protokol kesehatan yang sekarang kita lakukan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan. Nah ini protokol ini secara bawah sadar sudah kita lakukan nih, kecuali yang memang mengabaikan. Jadi karena euforia atau terlalu udah wah paling nggak kena, paling begini, tapi ini berbahaya kalau kita nggak ngikuti kebiasaan-kebiasaan ini dan beradaptasi dengan keadaan ini. Apalagi WHO merilis beberapa hari terakhir ini, COVID ini bisa disebarkan lewat airborne, jadi pakai microdroplet. Ini yang berbahaya sekali. Jadi kalau di ruangan tertutup, kena AC, dia bisa melayang-layang sekian jam gitu. Ini kajiannya WHO yang tadinya tidak dipercaya. Makanya banyak teman-teman atau sahabat kita yang dokter itu yang auzubillahi min dzalik ya, kepapar ya. Ya kita cukup prihatin sekali.
Nah ini protokol kita. Kalau tempat kami, saya belanja di warung sebelah aja mesti mandi kalau saya, karena menghindari supaya droplet kecil-kecil yang masuk atau di baju atau di wajah kita gitu kan. Nah, itu yang jadi kebiasaan baru. Kalau dulu kita mandi bisa 2 kali, sekarang bisa 3-4 kali gitu. Kalau sering keluar, ya apalagi orang-orang yang punya komorbid ya, punya penyakit hipertensi, ya, kanker atau diabetes, ya penyakit bawaan lah, jantung gitu. Ini perlu waspada, jadi waspada. Ya. Kemudian kebiasaan baru juga karena jadi stay at home itu kalau nggak ngapa-ngapain ya jenuh gitu loh. Cuma nonton film aja gitu. Karena jadi secara virtual banyak sekali di situ. Jadi bisa habis waktu kita kalau kita memutuskan seperti itu. Makanya banyak edukasi ya tentang dari pelajar-pelajar, dari guru-gurunya, contohnya WHW, work from home juga kan, sehari work from home, sehari lagi bekerja, dan seterusnya begitu. Ini menyebabkan terjadi traffic peningkatan di dunia maya. Kemudian ada yang vakansi yang luar biasa adalah ada istilahnya staycation. Nah, jadi liburan tapi di rumah. Masak bareng sama keluarga, misalkan gitu. Bikin kegiatan berkebun, ikan, jadi macam-macam yang namanya staycation, bermain bareng. Jadi akhirnya terjadi hubungan keluarganya lebih harmonis kalau terjadi seperti semacam ini. Contoh yang di keluarga saya tadinya nggak pernah pelihara kucing ya, karena kucing cuma di luar kita kasih makan aja di luar. Sekarang ada yang masuk gitu loh, jadi beda rasanya. Jadi sudah jadi anggap keluarga sendiri ya. Ya kita adopsi kucing ya. Rupanya di dunia seperti itu ada aja di komunitas seperti itu ya. Adopsi mengadopsi, dan ada yang kesulitan tidak bisa ngasih makanan gitu ya, ditukar sama orang yang bisa ngasih rezeki di situ. Ya, itu luar biasa. Jadi istilahnya adalah staycation ya, itu untuk menyeimbangkan kejenuhan ya, bermain ya, menarik ya. Kemudian ada juga pola bisnis baru. Nah, ini yang luar biasa, krisis kesehatan ini ada jasa layan antar makanan, ini juga meningkat. Ini hal ini saya share-kan dari pengalaman-pengalaman dari sahabat-sahabat lalu di dunia maya ya. Makin banyak karena kita nggak mungkin bisa saya nggak mungkin bisa total semuanya kita share-kan. Ini hanya sharing ya. Seperti sewa fogging desinfektan yang di RT itu, saya bukan ketua RT, jadi pernah beberapa pakai sewa fogging untuk desinfektan karena kita khawatir ada terjadi airborne disease. Ya, benar, kita alhamdulillah sampai detik ini nggak ada ya warga kami di RW ya. Kemudian terjadi pola bisnis baru, alat pelindung diri juga naik gitu, kayak masker tadi itu, kemudian rapid test ya, PCR nih seperti ini naik omsetnya. Ya. Yang jadi masalah adalah antara karena suplainya sedikit, permintaannya besar, otomatis harganya melambung. Nah, ini pemerintah turut campur juga karena seluruh negara memerlukan juga. Nah, alhamdulillah keberkahan ini banyak kayak masker ya, masker ataupun alat pelindung diri yang hazmat ya, namanya hazmat itu dibikin oleh anak-anak bangsa ini, orang-orang jadi miliarder baru nih, banyak sekali dari orang Bandung, Tangerang, itu luar biasa. Kalau lihat di YouTube ya, di internet itu banyak orang-orang yang bisa memperdayakan orang-orang sekitar untuk jadi penjahit-penjahit itu dikumpulin gitu. Jadi inilah terobosan-terobosan karena keberkahan pandemi. Jadi Allah ngasih keseimbangan di situ. Kemudian juga masalah krisis ekonomi. Ini juga menggoyang di sisi finansial. Otomatis peredaran uang yang fisik itu berkurang, kebanyakan di digital sekarang. Kayak OVO, Grab, ya, itu kita sehari-hari sudah nggak asing lagi, baik dari orang kecil, bayi sampai tua saja sudah pakai itu, gitu. Tukang sayur aja sudah pakai itu. Jadi memang terjadi pergeseran, jadi cashless ya. Tadinya kan cashless kalau dilihat pakai
pakai kartu ya, sekarang udah pakai HP aja masing-masing udah, dan itu dompet digital kita yang memang dibawa kemana-mana ya, dimanapun juga 24 jam lagi itu. Ya. Kemudian yang mendobrak, menggugah dunia ini adalah yang sekarang beredar juga namanya aset kripto. Jadi aset itu sebenarnya kebanyakan kita emas gitu, rumah, properti gitu kan. Kalau di dunia ini wakaf misalkan ya. Tapi ini ada aset yang di dunia maya yang itu sudah dilakukan 9-10 tahun lalu oleh orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang, orang Korea, dan itu menyebabkan banyak baby boomers atau orang kaya baru mendadak karena ada aset kripto. Contohnya yang sekarang yang terkenal itu adalah Bitcoin ya, yang saya juga pelajarin itu. 9 tahun, 10 tahun yang lalu harganya 900 perak, bayangin coba. Sekarang per hari ini itu 135 juta satu koinnya. Jadi gimana orang nggak kaya mendadak gitu loh. Termasuk tahun lalu mungkin masih ingat di benak sahabat-sahabat semua, Sandiaga Uno ya, itu mencairkan aset kriptonya beliau 40 miliar menjadi 1,2 triliun dalam waktu cuma singkat. Dia nyimpan cuma 3 tahun 4 tahun aja. Jadi mana ada aset yang tidak goncang di masa. Jadi dia nggak terkait, karena tidak terkait oleh inflasi, tidak terkait oleh bank sentral, tidak terkait oleh negara. Ini yang akan terjadi masa depan kita ini, aset kripto ini. Ya, kalau nggak kita ngikuti, kita ketinggalan eranya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga bisnis jasa, ekspedisi otomatis naik sekali drastis ya. Yang tadinya Gojek, GoPay bisa untuk antar manusia, sekarang hanya mengantar makanan yang kebanyakan. Jadi bisa dibayangin setiap hari mesti dipanggil tuh Pak siapa, tetangga itu ribut, rame itu cuma orang ngantar makanan aja isinya, baik frozen food ataupun makanan yang jadi. Makanya orang-orang yang PHK ini banyak bermunculan. Saya juga kalau saya amati di tempat saya kan di daerah Larangan gitu ya, di Swadaya, itu hampir tiap hari ada bermunculan aja orang-orang baru yang berusaha gitu loh. Ya inilah berkahnya pandemi ini. Karena ada hukum permintaan kan. Orang jenuh di rumah, mau ngapain lagi? Mau masak sendiri udah ya seperti itu aja, butuh variasi. Tapi dengan kesehatan yang dijaga. Karena tips seperti itu banyak motivator mengatakan bisnis di sekarang ini adalah pertama harus efektif, ECO disingkat ya, efektif, punya kreativitas tinggi, kemudian harus nyinggung dengan kesehatan, health, dan online yang sekarang. Ya, karena saya juga pelaku di pasar dunia frozen food ya, di karkas bebek kalau saya itu. Sekarang tadinya biasanya ya pelanggan-pelanggan saya notabene dari pabrik itu dia ngambilnya hidupan, sekarang bergeser ke beku. Padahal sebelum pandemi setengah mati kita jualan untuk yang frozen itu. Sekarang meledak semua, ayam, bebek, ya, yang bentuk frozen itu sampai retail rumah tangga saja udah sampai stoknya habis-habis gitu. Dan ini keberkahan luar biasa. Waktu 1 bulan 2 bulan awal pandemi, 4 bulan yang lalu memang orang cuma wait and see. Tapi begitu sudah tahu caranya, frozen food itu juga enak juga, segar juga daripada ke pasar misalkan gitu. Nah, ini yang terjadi. Pasar pun sekarang virtual pakai antar layar, beli bawang putih, beli ini banyak sekali sekarang di beberapa market yang sudah, yang mungkin Bapak sekalian di masing-masing rumah, perumahan masing-masing tentu di seluruh pelosok tanah air mengalami terjadi perubahan pergeseran seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian juga bisnis virtual ya, jasa. Ini yang sekarang kita lakukan tuh kayak Zoom meeting gitu. Yang dulu kita nggak pernah, kayak dulu waktu awal-awal kita Bapak Ibu sekalian mengenal WA gitu ya. Apa itu WA? Dulu sebelumnya WA, BlackBerry dan seterusnya ya. Jadi terjadi perubahan-perubahan. Ada juga Google Meet ya, itu saingannya Zoom ya, Meet. Ada lagi juga yang menarik ini, saya beberapa hari yang lalu ada istilah virtual vacation. Yang kemarin kalau di LLC atau Learning Life Club di
apa namanya, dari Pak Dr. Edi itu sudah mengadakan itu. Jadi pakai Zoom meeting, kemudian jalan-jalan di seantero pelosok tanah air. Nah, ini luar biasa. Kalau di YouTube bisa dilihat, klik aja coba virtual vacation. Kita mau ke Roma saat ini juga bisa. Dituntun ada pemandunya. Dan itu seolah-olah kita seperti di sana beradir. Mau habis itu pindah ke mana? Itali. Habis itu pindah ke mana? Dubai langsung loncat, tinggal diklik aja. Ini yang terjadi. Walaupun kita belum ke sana, tapi inilah yang terjadi pergeseran-pergeseran di dunia wisata aja udah mengalami hal yang seperti itu. Karena orang cenderung naik pesawat itu kan transportasi umum, ya itu masih cukup waspada. Harganya sudah tinggi, banyak protokolnya macam-macam. Nah ini banyak terobosan-terobosan di dunia traveling. Bahkan ada juga pemandu umroh ya, itu bisa berbayar, ada komunitas seperti itu juga. Cuma saya belum tahu itu siapa, itu pernah ada teman saya ngomong gitu, ada itu pemandunya. Jadi di sana live gitu ya, live pengen tahu museumnya di sana dan seterusnya. Itu berbayar juga, tapi murah ya. Kemudian ada yang menarik lagi di krisis ekonomi ini, kalau ibu-ibu dan bapak sekalian di jalanan terjadi peningkatan traffic bukan di kendaraan umum, tapi sepeda. Ini yang menarik. Ya, ini sepeda. Ini ribuan persen. Ya. Saya kalau lewat di Manggarai itu ya, di daerah Manggarai, itu biasanya nggak ada parkir mobil di sana yang beli sepeda bekas ya. Sekarang terjadi transaksi yang luar biasa di sana. Dan pernah asosiasi, mereka ada asosiasinya, itu sampai kehabisan bahan baku. Karena Cina pun juga produksi yang paling besar kan dari sana. Itu juga suplainya terbatas. Karena banyak masih pabrik tutup. Gitu. Jadi ya kena keberkahan juga. Ada yang mulai mendulang ini, tadinya sepeda nggak dipakai, bisa dijual, laku juga, dan harganya bisa pantas, atau sebaliknya, beli untuk komunitas-komunitas, baik dari level RT, ataupun komunitas kantor, ataupun alumni, dan seterusnya, ya muncul ya, itu yang terjadi. Namun tetap pakai patokan masalah protokol, maksudnya protokol ini dunia transportasi sangat ketat melakukan, kayak kita ke stasiun kereta api, ya, kemudian ke bis yang punyanya busway gitu ya, mereka menerapkan protokol ya, dan angkutan umum. Karena kalau nggak melakukan protokol otomatis dijauhi ya sama pelanggan. Ini yang terjadi, termasuk yang pakai mobil daring ya, Grab atau Gojek dan lainnya juga sudah menjaga kebersihan, termasuk memastikan bahwa yang dia mau masuk itu sudah clean gitu. Jadi itu yang luar biasa sekarang, dampaknya sangat drastis sekali. Kemudian yang menarik juga di krisis ekonomi ini ada dunia farmasi, itu peningkatan omset obat, vaksin dan desinfektan. Ini maksudnya vaksin ini termasuk di dunia medicine kami itu juga luar biasa. Kalau vaksin kan tempat kita memang tetap pakai, sempat turun, kemudian 1 bulan terakhir ini naik kembali. Nah, vaksin termasuk vaksin flu-nya manusia juga terjadi peningkatan. Desinfektan juga meningkat, banyak home industri membuat desinfektan dengan alami ya. Ada yang pakai lidah buaya, bahkan ada yang teman saya tahun lalu itu nggak terjadi percepatan rezeki yang luar biasa. Waktu tahun lalu itu dia sudah bikin 2 tahun kebun di Jogja, terus kemudian di Jawa Timur, tadi bikin model kemitraan lidah buaya. Bayangin sekarang lidah buaya laris manis di industri desinfektan ya. Ya, termasuk Pampers itu kan pakai desinfektan juga. Jadi pakai desinfektan yang alami, isinya adalah lidah buaya. Nanti kalau bisa lihat di labelnya itu seperti itu. Dan banyak sekali ceruk-ceruk bisnis yang tadinya
hanya biasa-biasa sekarang jadi pendulang fulus ya, keberkahan ini. Kemudian tentang SDM juga meningkat di dunia Zoom seperti kita lakukan EFT yang tadinya dikenal hanya kalangan terbatas ya, sekarang alhamdulillah orang sudah mulai memanfaatkan EFT untuk mengatasi suasana di pandemi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang menarik lagi di krisis ekonomi ini, banyak orang melakukan siswaks. Apa itu? Zakat, infak, sodakoh, wakaf. Itu juga meningkat drastis. Kesadaran untuk orang sosial, dalam posisi sekarang ini malah ada peningkatan yang luar biasa, meskipun terjadi penurunan. Ya, korban pun yang beberapa hari akan kita lakukan juga ada peningkatan walaupun di dunia virtual yang nggak langsung. Bahkan RW banyak yang tidak melakukan, tapi tetap giroh atau untuk seperti itu tetap dilakukan. Ya, meskipun ada penurunan, tapi signifikannya tidak sedrastis yang kita bayangkan. Karena orang bersedekah ini memang jadi berlipat begitu kan kalau di kita ya. Baik, saya terusin. Enggak bisa ya share. Next. Oke. Nah, ini yang menarik. Ini saya lama di pemasaran, jadi saya akan terangkan, mungkin Bapak sekalian juga memahami bahwa era sekarang adalah 4.0 ya. Kita flashback sebentar, apa sih 4.0 dan apa yang sebelumnya melingkupi itu. Nah, ini jadi revolusi industri yang memang diakui oleh pakar-pakar marketing kayak Hermawan, Kertajaya, Philip Coulter ya. Ini era-eranya masing-masing. Seperti ini contoh. Industri 1.0 ini mekanisasi alat ya. Steam power gede-gede nih alatnya nih. Ya. Mesin uap gitu kan. Nah, kemudian industri termasuk marketingnya juga sederhana ini di sini marketingnya. Industri 2.0 ini mass production, jadi bentuknya pabrikan gede yang meliputi energi-energi yang sangat besar. Kemudian yang industri 3.0 ini sudah mulai otomatis, ya, pakai komputer dan elektronik. Tapi yang mencengangkan adalah di industri 4.0. Entah nanti ada apa lagi nih. Ini digital ya, kebanyakan digital. Jadi pakai cyber physical system, Internet of Things, dan network. Jadi menggunakan orang-orang sedikit ini. Jadi ini bencana juga nih bagi rekan-rekan yang nggak punya knowledge di industri ini. Tapi alhamdulillah berkahnya bahwa orang Indonesia sangat tahan dengan kondisi ini karena kita ini orang-orang pakar marketing ngomong kalau ada terobosan itu, kalau ada istilahnya itu pain problem atau masalah yang tidak bisa diatasi, itu pasti ada terobosan. Jadi contohnya misalkan sekarang masker yang dari harganya mahal sampai 300.000 waktu itu ya, masker yang dari rumah sakit itu ya, masker itu kan mahal tuh, sekarang pakai kain. Nah ini seperti itu, menggeser seperti itu, ada yang dapat keberkahan dari situ, yaitu pergeseran. Nah, tapi sekarang yang industri 4.0 ini digitalisasi, jadi kalau nggak online, orang nggak udah mulai sehari-hari itu sudah ketik-ketik ini pesan apa-apa itu sudah mulai terjadi, itu sudah mungkin separuh sekarang di Indonesia ya, tapi ada juga udah 100%. Ya, orang mahasiswa tinggal ketik-ketik aja datang lagu dan seterusnya. Ini yang terjadi. Ya, termasuk nanti bayar-membayar juga sudah bisa di-tap ya. Kalau di luar negeri udah orang-orang pengemis saja udah pakai itu. Dia mendonasinya pakai aset kripto, udah pakai HP aja. HP ditempel aja gitu. Udah pindah walaupun aset kripto cuma dapat 0,000 sekian satu gitu. Ini yang terjadi. Saya lagi mendalami itu, memang terjadi pergeseran. Bahkan
Presiden Jokowi saja di beberapa bulan yang lalu juga ngomong masalah terjadi industri 4.0 yang sangat dahsyat. Kalau nggak mengikuti perkembangan ini, kita tergagap-gagap dan kita akan ketinggalan. Ya alhamdulillahnya berkahnya pandemi juga, Indonesia negara naik setingkat, walaupun dengan implikasi macam-macam ya. Jadi menengah, negara yang menengah, middle pendapatan, income. Jadi ada kenaikan. Nah, ini mau ke arah didorong maju, kalau pengen cepat ya mengikuti arus global. Nah, ini yang kalau nggak seimbang juga akan merusak tatanan. Ini yang harus kita bisa rem kapan gasnya ini. Ya, insya Allah dengan adanya pembelajaran ini, Bapak sekalian nanti bisa sharing-sharing gimana kita lakukan kondisi ini supaya Indonesia bisa keluar dari krisis dunia. Nah ini yang teknologi ya. Contoh tadi itu, ini contohnya yang nyata ya. Surat itu bermetamorfosis. Dulu kalau zaman saya kalau mau karena jarak jauh dulu ya, calon istri dulu ya, pakai surat ya, pakai amplop perangko gitu ya. Ini udah ngalamin. Kita anak-anak sekarang udah nggak ngalamin lagi, pakai WA aja gitu. Muncullah fax juga. Fax itu masih digunakan. Nah, sekarang email nih. Nah, email ini sekarang udah jadi account rekening juga. Ya, ini ya. Kemudian koran udah ada media televisi dan jadi media sosial. Ini yang terjadi metamorfosis. Jadi teknologi ini akan selalu berjalan. Kemudian aset. Dulu orang kebanyakan emas ya, kemudian properti. Sekarang ada aset, istilahnya aset kripto. Nah, ini pembahasan sendiri nggak bisa sekarang ya, karena butuh waktu untuk menjelaskan. Nah, apakah keamanannya, tingkat ininya bagaimana, ini memang ada materi khusus untuk itu. Karena pergeseran sekarang udah mulai beberapa penerbangan bisa pakai aset kripto. Bayar umroh sudah bisa. Kemudian beberapa training ya, motivator di Jakarta sudah bisa melakukan itu. Ya, insya Allah nanti EFT juga bisa nih pakai aset kripto. Tinggal tempel-tempel aja 0, sekian bayarnya begitu, atau berapa koin gitu ya. Kalau gamer udah terbiasa, tapi di dunia kita istilahnya ini namanya sistemnya blockchain. Blockchain itu teknologi yang mengenkripsi data-data BIS kita, itu nggak bisa ditembus oleh virus apapun juga. Dan itu ada kelasnya. Kalau di luar negeri udah ada kelasnya. Kalau di tempat kita baru mulai 2 tahun terakhir ini. Dan ini lagi didorong sama presiden kita. Nah, waktunya kita Bapak Ibu sekalian, sebentar kita ambil air minum dulu. Jadi minum dulu karena kita tapping supaya tadi itu antara bencana supaya global jadi keberkahan. Sebelum ke arah itu kita minum bareng-bareng ya, santai aja. Ya, maaf. Udah disiapkan semua ya, minum sama alat tulis. Ya. Nah, topik yang terakhir ini adalah kita akan merilis masalah-masalah kita di pandemi ini. Nah, kalau nanti tolong ya, yang belum tahu tentang EFT untuk bisa ngasih kode ke saya, karena mungkin sahabat-sahabat tidak semuanya kan belum pernah belajar tentang EFT, banyak cuma mendengar saja gitu. Nah, karena saya ngasih langsung praktek nanti ya, ada kelasnya khusus nanti kalau Bapak sekalian mau ikut mau menghadiri, nanti bisa lihat di admin, di chat di admin, atau mungkin di chat nanti di chatting ini, di chatting Zoom ini, atau di WA group. Nah, kita ini adalah emotional freedom teknik ya, jadi teknik untuk membebaskan, menselaraskan emosi kita sebenarnya kan. Nah, ini mirip dengan HP kita. Tiap hari itu kita tap tapi pakai HP kan. Berapa ribu, berapa puluhan ribu kita tap ya dari WA ini, kenapa bisa nyambung? Ini perpindahan energi kan. Sama juga tapping ini mengetuk-ketuk badan kita. Ini energi-energi yang terblok oleh penyakit atau masalah, itu kita rilis pakai tap-tap tadi. Dan itu kalau di HP ini hanya
isinya ya kalau saya lihat di YouTube ya, itu hanya 7 komponen dasar saja yang saya nggak hafal namanya, tapi 7 komponen dasar ya. Tapi kalau manusia berapa triliun, 3 triliun ya mungkin ya, di tubuh kita, sel-sel kita saling sinergis kita tumbuhkan ya. Allah itu maha besar, luar biasa, dan itu bisa antara badan apa namanya pikiran kita, body kita, maaf, semut Kak. ya itu, dan jiwa kita itu bisa Allah atur gitu, untuk seimbang. Nah ini salah satu alat toolsnya ya. Tidak, maaf kalau ada keramaian, ada orang sholawat di sebelah tetangga ya. Jadi toolsnya adalah menyeimbangkan antara pola pikir, apa namanya, badan kita, kemudian mind, body, soul sama jiwa kita. Ya, oke. Nah, pola EFT adalah afirmasinya yang nilai-nilai respon positifnya adalah 4 hal ini. Nah, syukur, sabar, ikhlas, pasrah. Jadi kalau syukur otomatis menerima nikmat ya, biasanya kita bersyukur ya. Kalau sabar itu karena kita diuji. Ya. Ikhlas juga penerimaan kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja. Syukur kan menerima terima kasih pemberian gitu ya. Kalau ikhlas beri. Ini ada kajiannya juga di EFT itu, ada nanti ustadznya tiap hari Rabu, saya biasanya jadi moderator dia. Kemudian pasrah ini ya sudah, hasilnya kita serahin kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, hasilnya biasanya insya Allah berimpact ke arah kesuksesan dan kebahagiaan, happiness. Nah, ini saya singkat kenapa bahagia ini bisa merilis dengan respon positif ini. Rupanya kajian apa namanya, kajian-kajian kedokteran orang itu ada proses kimiawi yang saya singkat tuh dosen OK ya. Jadi ada hormon yang bekerja kenapa kita bisa happy setelah dirilis tadi itu, muncul dari rasa ini, syukur, sabar, ikhlas, pasrah. Itu saya singkat supaya gampang saya ingat nih, kadang-kadang saya ingatnya susah. Dosen OK itu singkatan dari dopamin, kemudian serotonin, kemudian endorfin, dan oksitosin. Nah, ini yang dasarnya di sini. Ini dengan EFT ini akan munculkan, ini Allah kasih pesan ya. Pesan hormon itu, ini loh kamu pengen bahagia ini. Nah, ini kita kajian sebentar aja ya tentang dosen OK tadi itu, saya singkat supaya gampang. Karena saya juga diajarin Pak Edi apa namanya, hal ini ya, untuk merilis stres itu. Stres itu apa sih yang muncul gitu ya. Nah, ini saya sederhanakan seperti ini. Ini agak rumit tapi sebenarnya gampang. Hormon bahagia yang muncul adalah dopamin. Dopamin ini apa namanya, adalah yang mencetak atau mentransfer rasa senang kita. Kita bisa fokus ya, sehingga bisa puas terhadap suatu tujuan dan lebih waspada. Nah, kemudian kalau dia kekurangan itu akan menyebabkan depresi gitu ya. Nah, kemudian dopamin juga pengendali emosi. Nah, emosi bisa marah ya, semacam itu ya. Pengendali ini dopamin. Dan terapinya adalah ini, meditasi atau EFT juga bisa ya. Minum teh hijau ya, beberapa terapi, olahraga ya, musik, alunan gitu, terapi untuk memunculkan dopamin. Kemudian hormon berikutnya yang membahagiakan kita adalah serotonin. Nah, serotonin ini manfaatnya adalah meningkatkan memori. Bisa menyebabkan mood kita baik. Kalau kekurangan berarti apa namanya, bermasalah. Ini bagi remaja-remaja ada yang istilahnya adalah PMS ya, atau ibu-ibu ya yang masih belum di atas 50 ya, apa ini, pre-menstruasi sindrom. Nah, ini biasanya uring-uringan kalau bahasa Jawa, cemas ya, gelisah atau sakit luar biasa di perut ya, PMS ini kan. Nah, ini hormon ini kalau kekurangan ya. Dan ini manfaatnya adalah kita jadi orang penting ya, dipentingkan sama sesuatu, ini muncul ini. Kalau kita diabaikan sama orang itu, ini
kurang serotonin kita. Dan kita kalau ada pekerjaan rasa puas atau kita menang gitu, ya ini muncullah ini hormon berprestasi ya termasuk. Jadi kalau kita berharap misalkan ranking 1 gitu, ranking 3 gitu, tapi dapatnya ranking 2 atau 1 di sekolah. Nah ini hormon ini yang muncul. Tapi kalau kekurangan ini bisa menyebabkan kesepian, ya wajahnya lebih suram ya, dan tidak bahagia otomatis ya, karena ini hormon kebahagiaan. Nah, terapinya gimana? Ya kalau asupan itu penambahan kalsium yang untuk anak-anak bagus, kalsium, vitamin B6, vitamin D bisa diselingi dengan, kalau sekarang masa pandemi ini ya matahari, jemur ya. Jangan cuma di rumah saja misalkan. Ini salah satu untuk meningkatkan hormon serotonin. Dan magnesium, banyak magnesiumnya. Ini bisa diasup di, sekarang vitamin-vitamin jadi meledak karena ini memunculkan ini supaya happiness ya. Kemudian ada lagi hormon endorfin. Nah, jadi ini adalah alamiah, secara alamiah ini penghilang rasa sakit ya. Endorfin mengkode tubuh otak mengkode ini loh, alamiahnya itu sebenarnya ada ini. Tapi kalau terhambat atau sakit ya terjadi. Kemudian rasa tidak nyaman itu juga akan hilang. Kemudian dia sebagai reaksi atau respon stres ya, kalau untuk karena penghilang sakit alamiah. Ya endorfin bisa meningkat kalau terjadi aktivitas fisik ya yang tinggi kayak olahraga ya. Maaf ini ada tulisan seks, ini juga makan ya, ini termasuk meningkatkan endorfin ya. Kemudian kalau makanan ini contohnya saya sarikan di salah satu media nih ya, makan coklat gitu pedas ya. Ini salah satu ya, banyak sekali kajian-kajiannya. Kemudian hormon yang terakhir adalah oksitosin. Nah, ini menarik. Tadi kan saya singkatkan dosen oke ya, Bu Norita ya. Oke-nya ini oksitosin. Nah, ini hormon cinta sebenarnya ya. Kalau dia cinta biasanya, makanya kenapa di pandemi ini banyak oksitosinnya muncul ini. Kalau banyak kasus-kasus yang di luar prediksi ya, angka KDRT-nya menurun drastis setelah ada work from home atau stay on home. Seperti liburan terus kan, orang kan senang yang di rumah ketemu suaminya gitu, yang biasanya pulang malam gitu kan. Sekarang ini terjadi di beberapa tempat ya, di beberapa daerah di Indonesia KDRT menurun ya. Karena ini rasa cinta terhadap keluarga, kepercayaan, ada empati, keluarga juga saat menyusui juga akan munculkan hormon oksitosin, melahirkan. Jadi hubungan orang tua dengan anak akan harmonis. Dan ini kalau meningkat, kalau terjadi seperti yang lain-lain hormon juga harus ada aktivitas fisik. Jadi contohnya memeluk, ya, mencium, dan seks. Nah, ini masalahnya ini harus hati-hati dalam masa protokol ini. Kecuali kalau kita sudah confirm untuk anggota keluarga kita tidak terkena dampak. Mungkin kita udah dites, ya. Seperti kami waktu kemarin kita tes rapid juga, ya, alhamdulillah secara berkala. Jadi kalau kita ingin mengetahui diri kita, ya, karena ini yang menyebabkan dosen oke, nah ini untuk menyebabkan hormon bahagia. Baik, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bagi yang baru melihat pertama ini apa sih gitu ya? Ini adalah titik-titik semacam akupuntur. Kalau akupuntur itu titiknya ada 260-an sekian, lebih ya, 300 sekian lebih. Saya nggak hafal juga karena nggak mempelajari itu ya. Tapi kalau lihat kajiannya rumit dan kompleks. Nah ini ada bagi yang baru pertama mungkin ya, karena baru pertama kali belajar ini adalah titik-titik yang sederhana yang pengganti akupuntur tadi, ada titik-titik untuk merilis masalah-masalah kita. Nah, ini ada titiknya, ada, kalau ini namanya adalah setup. Setup itu awal ya, bukan set up, tapi di mindset kita di awal afirmasi ya. Afirmasi apa masalah kita, eventnya, kejadiannya apa, kemudian kita sebut solusinya apa atau pilihan kita seperti apa, keadaannya, itu yang B, A, B, C ya rumusnya. Yang C itu adalah doa. Nah, itu di set up dulu.
di setup di sini, di setup ya. Contohnya ini. Jadi saya kasih langsung pembelajarannya seperti ini contohnya, Ibu, Bapak Ibu ya, bisa ngikutin saya contohnya. Kemudian yang kedua adalah ada titik di alis ini. Ya, ini alis ini merilis sel-sel. Ada kajiannya juga kalau ikut pelatihan ini. Kenapa harus di titik-titik ini, di ujungnya alisnya. Nanti kita pakai 2 titik namanya tapping. Seperti kalau HP kan kita mainnya satu ini ya, ini 2, boleh 2 jari gini. Kemudian yang titik yang kedua adalah di apa namanya, di ujung atau di pelipis ya, pelipis tapi ujung yang ada bukan di cekungannya tapi persis di mata ini, di ujungnya ada tulang ya, tulangan. Kemudian yang titik ketiga itu di bawah mata persis ya. Ini kalau hobi takut dengan keadaan seperti sekarang ini yang banyak di tempat-tempat di sini ya. Ini ada tulangnya gitu. Kemudian titik yang keempat adalah di bawah hidung. Nah, ini menariknya, ini hanya titik ini tapi bisa sampai ke belakang, sampai tulang belakang. Dan kalau bahasa Cina namanya du. Terus kemudian ini ada ren. Ini kalau orang-orang yang pingsan itu cepat lagi ada oksigennya langsung apa namanya, pulih di sini. Duren bahasanya duren ini. Ya, ini bagus. Ya di sini di tepat-tepat di bawah apa namanya, mulut. Kemudian tulang selangka. Tulang selangka itu ada pertautan di apa namanya, di dada. Ada 2 tulang selangka. Ini ditepak gini. Ya. Ditepak cukup, kemudian di apa namanya, di bawah ketiak kalau yang laki-laki, pas di puting, kalau yang perempuan di tali BH. Ya maaf ya, punten kalau yang udah sepuh kan kalau ngikuti di bawah ketiak nanti kayak ini ya, di tali BH-nya aja. Ya itu titik yang saya ajarin kita pakai short cycle aja sampai 7. Selebihnya di titik lainnya harus dengan terapis ya, ada Kahoot method gitu. Jadi kita nanti titik belajar ini 1, 2, 3, 4, 7 sampai 7 ini untuk merilis masalah-masalah selama kita pandemi ini, Bapak Ibu, supaya kita bisa dapat dari Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari pandemi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lakukan sebelum ke arah itu. Ini yang lebih kompleks lagi. Tadi ini tappingnya, ini adalah pertanyaannya. Nah, makanya tolong untuk ditulis, sekalian ditulis ya. Jadi kenapa harus ada alat tulis tadi itu? Sebelum kita lakukan tapping nanti di sini saya buka, kemudian ada apa namanya, perasaan-perasaan emosi apa yang melandasi, yang disebut pohon emosi. Jadi pohon ini cara bacanya atau cara tulisnya ini adalah semacam kayak dokter itu ada anamnesanya, riwayatnya yang sebelumnya, ada diagnosanya, kemudian ada pencegahannya, pengobatannya gitu. Cuma di dokter tidak ada keyakinannya apa kan, tidak pernah. Kalau ini ada, ini yang beda. Ada pohon emosi ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian untuk mencatat nih. Sekarang kita kasih bareng-bareng karena nanti ada vibrasi semuanya supaya masuk semua. Supaya kita lebih bersemangat setelah di Zoom meeting ini dalam menatap hari depan, ataupun jauh lebih sehat dibanding sebelumnya, berenergi gitu. Nah, ini ditulis saja, minimal 1 saja masalah. Contohnya, kalau ini simptom, kalau di bahasa ini kan gejala, dianggap daun pohon emosinya. Sebutkan gejala atau sakit fisik atau perasaan Anda. Contoh, saat ini saya sering sakit kepala akhir-akhir ini. Ya, nggak ada juntrungannya, tulis saja. Saya sakit kepala. Ya. Ada yang kecanduan, misalkan rokok, misalkan. Saya kecanduan rokok. Atau bahkan narkoba sekalipun. Sekarang hipertensi. Ya sekarang minimal kita 1 angka, 1. Maksimal 3 aja, supaya kita, karena masalah waktu ya, durasi waktu. Maksimal 3, masing-masing dicatat tuh masalahnya apa. Tolong nanti kita pandu ya. Jadi gejala fisiknya apa? Tulis. Bagus. Terus ya, jangan tulis semua ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti habis ini kita tanya jawab sebelum kita lakukan ya, supaya Bapak bisa kita pandu ya. Kemudian yang kedua adalah event, kejadian yang mengikuti sakit kepala ini. Ada peristiwa masa lalu atas ketidaknyamanan yang mengganggu Anda. Ya contohnya kalau sekarang pandemi ya.
Kena pandemi, saya jadi begini, sakit kepala. Usahaku bangkrut misalkan. Sebut aja, bangkrut, saya rugi triliunan atau miliar, tulis di sini. Ya, pandemi misalkan contoh. Kemudian emosinya apa? Ya, walaupun kita stay at home juga, kita kalau punya masalah biasanya ada emosi yang berlebih atau meningkat. Jadi apa yang dirasakan dan emosi negatif apa yang terjadi. Misalkan aku jengkel banget ya, kok dibohongin sama orang, contoh. Tulis saja, satu kalimat aja yang pendek. Atau mungkin cukup pendek, marah, sedih, kecewa, ya, stres, ya, karena nggak IP ya, seperti tadi. Tulis, minimal satu masing-masing, ya, sesuai untuk vibrasi kita positif. Kemudian akar, nah, ini akar kan otomatis keyakinan ya, keyakinannya. Jadi keyakinan yang membatasi dalam hal kesehatan dan kebugaran. Contoh, wah kondisi kayak gini, aku nggak bisa bangkit, aku tidak bisa, aku tidak percaya diri, misalkan, aku korban lah dari korban PHK, keyakinan saya, gitu. Ya, nah, itu tulis satu aja minimal supaya kita bisa merasakan. Nanti kita tes masing-masing, saya ajarin skalanya ya. Sebelum ini nanti ada istilahnya skala. Ya. Kemudian air itu dianggap keimanan kita. Jadi memandang peristiwa kejadian kita masing-masing tadi itu, kita apa gitu loh, keyakinan kita. Apa kita juga mengeluh saja, oh Gusti Allah ini sama saya kok kayak gini ya, gitu. Sampai nggak percaya sama Allah, nggak pernah sholat lagi, gitu. Atau ikhlas dalam kondisi ini, tapi kita bersabar, tulis keyakinan kita. Ya, baik, sudah semua ya kayaknya. Oke, nanti kalau sudah ini saya keluar dulu dari ini supaya saya bisa melihat rekan-rekan sekalian. Sambil saya kasih ajarin skalanya karena harus melihat semua nih kalau skalanya. Baik, ini ilmunya Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dilihat sambil dilihat, nanti habis ini kita tapping bareng ya dengan vibrasi serentak. Saya mau buka semua ini unmute, tapi nanti ya, nanti setelah ada forum tanya jawab kita batasin paling 5 menit aja lah karena masalah waktu ya. Masalah waktu. Nah, ini perlu waktu mungkin nanti 15 menitan. Nah, ini titik tappingnya. Kemudian yang ini adalah tadi yang saya minta untuk di masing-masing mencatat masalahnya masing-masing. Apa saja. Baik itu masalah tadi itu krisis kesehatan boleh, ekonomi juga boleh, masalah finansial sebut. Saat pandemi ini utangku jadi bengkak, tulis. Terus impact-nya saya sering sakit kepala misalnya, tulis. Karena saya dikemplang sama orang, nggak balik. Karena pandemi ini orang terbatas, tulis. Ya, misalkan. Wah, akhirnya, tapi sebenarnya saya ikhlas, tulis. Wah, saya ikhlas sebenarnya. Tapi kenapa ya Allah, masih belum ada pertolongan. Nah, itu, saya butuh sahabat. Tapi kalau tidak ada masalah, netral saja, tidak ada masalah. Nggak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi Bapak sebutkan, alhamdulillah, saya sudah dapat berkah dari pandemi ini. Tinggal mendoakan orang lain saja. Ya, namanya energi kuantum. Jadi mendoakan supaya orang lain, kita kasih sedekah doa supaya orang lain juga bangkit. Jadi bagi orang yang hari ini tidak punya masalah, mendoakan dengan gejala-gejala itu juga boleh. Doain orang-orang yang kena terdampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kalau sudah semua nulis ya. Nanti kita bareng-bareng kita tutup dulu sebentar. Saya share. Nanti kita berlatih tentang chat skala. Itu Bu Nurita, nanti sambil kita belajar cek skala dulu ya, mungkin bareng 5 menit ya. Baik. Jadi Pak Agus, silakan. cek skala ini ada istilahnya tes kinesiologi. Kinesiologi itu tes muscle atau tes otot. Tes otot itu sebenarnya macam-macam, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kalau bagi yang sudah belajar, alhamdulillah udah pada paham. Tapi ini ada beberapa yang masih baru ya. Jadi masalah tadi sudah ditulis semua kan, Bapak Ibu. Saya anggap semua sudah tulis, lagi tentang satu saja, nggak apa-apa. Di pikiran kita
kalau masalahnya itu di angka ya 1 sampai 10. Bapak Ibu mau angka yang mana? Kalau 1 itu berarti rendah banget masalahnya. Artinya bahkan 0 ya, tidak ada masalah itu. Berarti ya biasa aja. Jadi kalau 1 sampai 5 itu 50-50 ya. Boleh di benak kita ngomong apa ditulis kita ngomong masalah yang tadi udah Bapak tuliskan semua, ditulis saja levelnya. Kalau 6 sampai 10 berarti berat. Bahkan 8 misalnya, tulis saja 8 aja masalahnya. Banyak utang, berarti kan ketahuan nih angkanya kan. Nah, tulis saja nggak apa-apa ya. Oke, kita masing-masing. Nah, yang menariknya lagi, Allah itu ngasih petunjuk sama orang-orang seperti kita ini dikasih alat, Pak, alat bantu namanya untuk mengecek skala kita. Karena ini di Zoom biasanya kan kita pakai tangan begitu ya, di tangan di tempat-tempat, tapi kita cukup pakai jari saja, Bu. Begini. Ya, jari ini dilekatkan, ini ada kalau digeser-geser, digesek-gesek begini, rasanya licin atau keset gitu, basah atau terhambat. Oke, udah dicoba? Baik. Kemudian dicoba nyebut namanya masing-masing. Apa yang terjadi, Bapak? Nanti bisa di-chat. Misalkan nama saya Agus nih. Bapak nyebut namanya, nama saya Agus. Atau nama saya mungkin Pak, siapa ini? Pak Widadi. Nah, Pak Widadi ngomong, Pak. Pak Widadi ngomong, Pak. Apa yang terjadi? Cukup beberapa detik saja cukup. Kalau sudah tahu, licin. Nah, alhamdulillah Pak Widadi. Ya begitu licin. Ada yang nggak bisa merasakan? Pak Bu Widowati, namanya Bu Widowati, sebut nama saya Bu Widowati. Apa yang terjadi, Bu? Licin. Alhamdulillah. Oke. Satu kali lagi mewakili, siapa lagi yang masih baru nih ya? Yang masih baru, yang belum pernah ya. Yeah. Pak Dani praktisi ya. Yeah. Siapa yang bukan praktisi ya? Coba bisa yang tadi yang merasakan bukan praktisi ya? Siapa? Silahkan. Siapa ini? Tadi Bu Reni praktisi juga? Bu Reni? Pak. Gak apa-apa, Bu Reni. Ya. Gimana Bu Reni? Bu Reni sudah merasakan licin ya Bu? Namanya sendiri Bu Reni. Oke. Saya cukup 3, nanti habis ini kita bertanya ya. 3 penanya cukup mewakili, alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomong namanya sendiri, terbuka nih. Ini kan kita gesek-gesek, jadi pembuluh darahnya kan lancar. Makanya dia licin, ya kan? Gak terhambat. Begitu juga energi gitu. Energi itu Allah akan membentukkan prasangka hambamu. Ini simple banget. Kemudian kita sekarang terbalik, kita berlatih terbalik. Sebut nama orang lain masing-masing, Pak. Untuk membuktikan ini apa sama dengan tadi tesnya. Saya balik sekarang. Contohnya Pak Widadi namanya Pak Agus, Pak. Bapak ngomong, nama saya Pak Agus. Apa ngomong aja Agus nama saya gitu. Nama saya Agus. Ya, apa yang terjadi, Pak? Dalam berapa detik Bapak langsung tahu? Gimana, Bu? Pak, masih sama seperti tadi atau enggak? Masih sama, Pak. Coba dicek lagi. Nama saya mana atau lebih keset? Lebih keset mana? Ya, tambah lebih berat. Nah, berat. Nah, itu. Menolak, Pak, artinya. Alhamdulillah, Bapak udah bener, Pak. Ya. Ini untuk mengetes nanti Bapak kadarnya. Bu Widowati, coba. Tadi udah ada 3 orang yang untuk membuktikan bahwa apa yang kita ucapin, apa yang kita tes, ya, itu bisa ini. Bu Widowati, apa yang terjadi kalau namanya orang lain? Pak Budi namanya gitu misalkan. Apa yang terjadi, Bu? Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi. Nama ya, saya Budi. Ini gitu. Ya apa? Agak tadi itu. Ya. Ya, beda dengan tadi ya, Bu. Beda dengan yang menyebutkan nama sendiri. Ya, baik. Itu namanya muscle test, Bu. Jadi tubuh ini akan menolak ya kalau tidak sesuai dengan jiwa kita ya.
nurani kita, Bu. Nah, ini pasti nolak, Bu. Atau energi kita terlambat pasti nolak. Agus. Oke, ada satu lagi untuk membuktikan. Ini siapa yang ngomong Pak Agus nih? Ya. Enggak. Embung, Pak Agus. Oh, Bung, gimana Tapi saya Bung? Ya. ada hidupkan video ya, Pak Agus. Ya. Boleh ya. Gimana Jadi, Ibu? Saya kan bersama putri saya nih. Baik. Kalau saya kebiasaan yang agak sulit itu kan berserak. Berserak itu nggak pernah rapi. Tapi kalau putri saya payah bangun tidur. Bangun Ya. subuh itu payah. Walaupun sudah duduk dia, dibangunin Ya. bah duduk pun dia pasti payah. Kami sekarang sedang mencoba yang jari geset-geset ini. Waktu saya membilang nama saya Embung, dari kesat mulai melicin. Tapi begitu Ya, saya betul. panggil namanya Intan, saya yang kesat, dia gimana Intan? Sama Gimana, katanya Bu? gitu. Jadi dia merasakan juga sama yang saya rasakan. Jadi kami bertukar nama. Dia nama putri saya itu Intan, Iya. nama saya Embung. Jadi waktu saya bilang Embung pertama tadi kan agak kesat menjelang licin. Kemudian sudah agak licin, begitu berubah nama Intan jadi kesat. Saya tanya sama putri saya juga begitu katanya. Begitu dia panggil nama saya Embung, jadi dia katanya kesat ya Dan? Iya katanya. Oh iya, kalau Ibu Intan tadi ngomongnya dia Embung, otomatis kesat, Bu. Tapi kalau namanya Intan pasti dia seperti itu. Tapi ada juga sebaliknya, Bu. Nanti kita ajarin, Bu, khusus. Artinya ini yang menarik. Jadi saya bisa sebagai Ibu Embung bisa, Bu. Nanti Bu, selanjutnya jangan sekarang Bu, karena nanti Ibu terlalu berat tadi. Ini sebenarnya simple aja sebenarnya, cuma apa namanya kata-kata yang dirangkai saja sebenarnya. Itu kalau bahasa ini ada istilahnya surrogate, ada di ilmunya itu namanya. Kalau ibu itu kan ada ibu pengganti gitu kan, surrogate gitu kan. Ini namanya surrogate. Jadi saya bisa ngetes nama saya ibu siapa dari sini aja udah cukup. Ya, jarak jauh. Tadi saya bilang ini karena energi ilmunya. Seperti juga tapping kita pakai HP, kenapa kita bisa nyambung sekian bit, sekian triliun ya cepat sekali dengan ini. Apalagi manusia, Bu, yang dikasih teknologi lebih canggih dibanding HP. Kita bersyukur pada Allah. Ya, baik. Jadi sudah paham ya 3 tadi. Oke, sekarang masing-masing diukur skalanya tadi yang bermasalah tadi kan sudah dicantumkan apa namanya masalah tadi ya. Saya ulang lagi ya, saya share lagi. Bentar. Sebagai nah ini tampak ya Bu Nurita? Ya. Tampak Bu? Tampak Belum ininya, Pak Agus. Poin emosi, poin emosinya tampak? Ya, sudah Pak Belum Agus. ya. Sudah. Nah, jadi tolong masalah tadi semua tadi atau berbeda juga boleh. Misalkan tadi sakit kepala disebut angkanya sekarang. Tadi kan sudah Bapak udah tak kasih apa namanya gejalanya apa, misalkan sakit kepala nih gitu. Ditulis tolong, ditulis skalanya. Skala tulis saja. Misalkan sakit kepala ya, skala apa 7 misalkan. Tulis saja. Jadi semuanya, kalau bisa ini mewakili semuanya, itu skalanya aja. Mewakili semuanya, tidak satu-satu. Jadi ini sudah terintegrasi pertanyaannya. Karena ini menyangkut nanti masalah event, kenapa sakit kepala terus. Mungkin banyak pekerjaan sama bu gurunya, banyak sekali, aduh, WA, sekolah di rumah ini jadi beban berat, gitu misalkan. Tulis. Ya, kalau itu. Nggak bikin nyaman, guru saya ngasih pekerjaan. Contoh itu ya, berapa bebannya. Kemudian emosi apa yang terjadi? Mangkel, jengkel, wah biasanya aku ketemu kawan-kawan tidak pernah ketemu. Ya, secara total ini akan merangkai suatu semacam peristiwa yang nanti akan kita rilis bareng-bareng insya Allah. Ya, termasuk keyakinannya. Wah, saya nggak bisa ngikuti misalkan Zoom meeting misalkan. Ya, saya gaptek misalkan contoh. Atau saya korban dari pandemi ini. Dan kemudian masalah keimanan tadi itu sebenarnya takdir sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau kita mencari takdir kan tidak bersyukur kan. Jadi impact-nya adalah kita kurang sholatnya, kurang ngajinya. Jadi banyak loh sekarang di masa-masa kayak gini mengaji 1-2 baris ya. Bagi seperti saya juga
alhamdulillah dulu nggak pernah setiap hari seperti itu ya, tapi sekarang terjadi perubahan seperti itu. Satu hari menghafal satu baris gitu. Dan dahsyat luar biasa. Oke, sudah semua ya, ini saya keluarkan. Nah, nanti kita tappingnya seperti ini, nanti kita bareng-bareng buka matanya aja. Nanti kalau sudah hafal, otomatis saya ngomong misalkan alis, kemudian kening, kemudian di bawah mata, kemudian di bawah hidung, nggak urut itu nggak apa-apa, tapi paling tidak saya ngomong begitu, nanti ikuti aja, kemudian di bawah di tulang selangkah, kemudian ya, dan putarannya tidak mesti 3 putaran, nanti ngikuti, saya nanti akan nunggu, karena vibrasinya bareng-bareng, saya akan nunggu masalah yang pertama itu semua selesai, setelah ngomongnya selesai, baru saya tapping berikutnya. Jadi A, B, C. Jadi kejadiannya apa? Disebut aja semua kejadiannya. Contoh ya, nanti tappingnya lengkap. Saya sakit kepala ya Allah, saat ini. Sakit kepala yang luar biasa, sebelah kiri misalkan, spesifik. Tapi saya ikhlas dan pasrah kepadamu ya Allah sepenuhnya. Saya mohon ya Allah, untuk Engkau angkat penyakit sakit kepalaku ini, saat ini dan seterusnya. Ini memilih yang kedua. Kabulkanlah permohonanku ini ya Allah, atas izin-Mu. Saat ini dan seterusnya. Mohon maaf atas segala dosa dan kesalahanku. Amin. Cukup itu yang pendek. Ini sudah lengkap di sini tadi setup ini adalah semacam ABC lengkap. Jadi antara event kejadiannya apa, kemudian solusinya, dan doa lengkap. Nah, nanti penggalannya putaran pertama ini kejadian, tapi nanti karena berimpact, contohnya dari saya sakit kepala ya Allah, tapi saya ikhlas sekali. Mungkin banyak yang aku pikirkan gitu loh, misalkan udah seperti di gabungan yang nggak perlu aku pikirkan di masa-masa pandemi ini. Aku selalu khawatir gitu ya Allah, ya. Saya khawatir sekali, saya takut menghadapi pandemi ini, keluar aja nggak berani, harus pakai masker, padahal masker bikin sesak napasku. Ini kejadiannya event karena ketakutan tadi itu. Ya Allah, tambahkan sabarku ya Allah. Aku memilih untuk berdamai dengan keadaan ini, menselaraskan. Ya, terus sebut, dan saya kejadian-kejadian yang aku alami, sakit kepala, cemas, dan takut tadi, saya ikhlas sepenuhnya kepadamu ya Allah, dan semuanya saya pasrahkan kepadamu. Ini contoh satu putaran ya. Nanti kalau serentak, itu vibrasinya akan alhamdulillah bagus. Itu artinya begitu kita modelnya polanya satu tapi dituntasin. Kalau kata-katanya nggak selesai, ulangi lagi dari atas nggak apa-apa. Sampai nanti saya tunggu semuanya. Saya ngomong tentang event kejadian tadi. Nanti yang kedua tentang pilihan tadi. Kata-katanya tidak harus seperti saya. Pilihan ya Allah, saya memilih untuk angkat penyakit sakit kepalaku ini. Sebenarnya pandemi ini memang hal yang memang sudah terjadi dan global, negara dunia mengalami misalnya. Ya. Kalau sudah kan ya, ini kenapa saya harus stres? Ya Allah, aku memilih untuk tidak takut dengan kondisi ini. Saya akan lebih tertib, misalkan pakai masker kalau keluar, ya. Pakai apa lagi? Pakai facelift misalkan, cuci tangan. Jadi ngomong sama diri sendiri seperti itu. Dan kondisikan aku, engkau ingatkan kalau aku lalai. Kalau aku berkerumun, aku akan jaga jarak misalkan, ya, supaya aku berdamai dengan keadaan ini ya Allah. Supaya aku nggak takut kembali ya Allah. Dan aku memilih untuk engkau sehatkan sakitku ini. Nah, ini memilih pilihan gitu loh. Nanti habis itu setelah selesai semua, rilis, nanti berikutnya yang ketiga, kalau ini belum selesai, terusin aja kata-kata tadi, pilihan tadi sampai tuntas. Gak apa-apa, putarannya tidak harus 3 putaran. Terus. Kemudian yang ketiga adalah doa. Saya cuma ngajarin yang doa. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini ya Allah. Ini mungkin aku kurang bersyukur ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Dengan sepenuh hati. Aku bertobat atas segala kekhilaafanku. Sebenarnya pandemi ini memang dialami oleh semua orang. Saya sebenarnya nggak perlu takut
menghadapinya. Hanya takut kepadamu ya Allah. Aku lebih akan tertib untuk mengamalkan amalan-amalan-mu ya Allah. Ya Tuhanku. Ya. Dan aku tambahkan sabarku ya Allah. Kurangkan rasa takutku ya Allah. Kurangkan cemasku ya Allah. Supaya aku lebih tenang. Kabulkanlah permohonanku ini ya Allah. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Kau anugerahkan pada diriku. Engkau telah kasih kenikmatan sehat, kebahagiaan, dan keberkahan dengan pandemi ini. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ini yang terakhir begitu, contoh ya Pak, Bu sekalian. Jadi vibrasinya nanti insya Allah kita semua sama. Ya. Oke, saya tutup lagi. Ada pertanyaan mungkin satu orang aja. Habis ini kita lakukan tapping time. Baik. Silakan Bu Nur, kalau ada yang tanya 1 menit aja. Terima kasih Pak Agus. Jadi kita baik, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Oh, Bu Widowati. Silakan Bu Widowati. Ibu, ya. Silakan Bu. Ibu dari Terima mana kasih. dulu, Bu? Saya dari BDLHK Bogor. Oh, alhamdulillah. Ya, silakan Bu. Saya Widya Besara. Saya mungkin Pak Agus, ya saya memang kalau saya stres gatal yang muncul. Gatal yang nggak jelas di badan dan ya semuanya rasanya gatal gitu. Yes, boleh. Ini terjadi pada waktu mungkin awal-awal pandemi. Pada waktu itu saya sedang mengikuti diklat PKP dan PKA dan saya harus menyelesaikannya. Di akhir tugasnya harus membuat video. Saya belum berdamai dengan video. Saya belum berdamai dengan video. Saya sudah pinjam tripod sama teman untuk membuatnya, tapi ya saya dengan kurang jelas Ibu, putus-putus suaranya. Saya ikhlas dan saya bisa. Oh putus-putus. Kalau begini aja gimana Pak? Saya itu saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan semuanya. Apa yang terjadi nanti hasil dari video itu terserah. Tidak banyak menuntut karena saya keterbatasan saya. Saya ikhlas, pasrah. Ya Allah, Kau yang tahu. Saya nggak bisa membuat video dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah diklat itu terselesaikan dengan baik dan saya alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Dua-duanya lulus kan. Kemudian saya mulai ditempa oleh tugas-tugas yang dari atasan yang ya tugasnya karena pandemi ini kan akhirnya kan berubah-ubah untuk menyiapkan diklat prakerja dan sebagainya itu dengan waktu yang itu alhamdulillah gatel lama-lama hilang Pak. Saya hanya ya Allah Engkau yang tahu, saya bilang gitu. Yang Engkau yang tahu kekuatan saya, Engkau tahu lindung kesehatan saya. Saya hanya mengerjakan. Kemudian selama bekerja itu saya juga kan bekerja di rumah. Saya selingin ya alhamdulillah pandemi ini saya. Ibu langsung Ibu sudah melakukan tapping sekalian tapping ya. Nanti masalahnya apa Bu? Pertanyaannya sebentar aja kita tapping bareng-bareng tapi silakan. Jadi Ibu sudah tahu nih. Kami agak telat gitu Pak. Oke. Baik. Jadi maaf punten. Jadi Ibu nanti masalahnya Ibu ngomong sambil kita tapping bareng Bu. Jadi pertama adalah nyebut event kejadian masalahnya. Ibu seperti membayangkan waktu kejadian peristiwa itu. Ibu ngomong apa adanya ya. Sambil kita tapping gerakan ini ya. 1, 2, 3 terus saja, nggak usah berhenti. Ya, terus. Karena Ibu kan nggak tahu tekniknya ini untuk apa, nggak usah sekarang kita enggak. Yang penting Ibu tap aja di bawah alis sambil ngomong tadi keluhan Ibu tadi tuh ya Allah
tadi Ya sambil Allah. gerakan ya, saya ngomong ini sambil begini gerakan terus ya. Nah, oke, baik, mungkin cukup ya Bu Nurita, kita tapping bareng ya. Nanti kalau enggak Oke. kita bertanya lagi. Oke. Gitu. Ya, Makasih. kita baik, nanti ini saya unmute semua. Saya apa namanya? Buka semua. Buka. Bagi yang mengikuti ya silahkan. Kalau yang apa ya, saya buka. Yes, agak rame nggak apa-apa. Oke. Silakan. Yes. Baik, ini supaya vibrasinya kita sama-sama ya, kita berdoa kepada Allah sebelumnya. Pak, Ya. mungkin yang belum dibuka. Belum dibuka Pak, belum semua. Oh, Belum belum semua. Saya sudah unmute oleh. Silakan, yang itu bisa dibuka masing-masing. Ya, semua. Ya. Ini yang menarik nih, vibrasinya supaya positif semua, karena kita berdoa Betul. semua ini ya. Ya, kita eksperimen ini ya. Oke Pak, minta maaf Pak Edi nih baru kali ini nih di dunia maya. Kita bareng-bareng serentak. Baik, semua sudah ya. Baik. Pertama adalah dengerin instruksi saya. Dengerin instruksi saya. Kalau itu nggak habis, kamu nggak boleh. Kamu tidur di luar. Halo. Gak apa-apa. Dengerin instruksi saya. Entah rame atau Bapak. Ikuti kata-kata saya. Yang denger hanya kata-kata saya saja. Baik. Ya, nama saya Agus Prayitno. Vibrasinya supaya sama. Semua, enggak, nama saya apa namanya? Semua ngikuti kata-kata saya. Dengerin kata-kata saya. Kalau ada yang gemberebek ataupun seru, Bapak tidak usah mengabaikan. Fokus terhadap kata-kata saya saja. Sepakat ya, Bapak Ibu sekalian? Baik, bagus. Pertama adalah Bapak semua lakukan, Ibu semua lakukan. Minum air putih dulu. Banyak ini sih ya, Jangan banyak sampai bikin. di sini. Kalau sekarang mau ke toilet, saya kasih waktu 1-2 menit ke toilet. Saya juga mau ke toilet soalnya. Ya, saya kasih waktu. Masih posisi terbuka. Itu bukan Toilet. bukan bubuk. 1-2 menit aja saya tunggu. Baik. Lampu jadi. Supaya enak. Bubuk jadi di pasar. Iya di pasar. Ya. Hilang kayaknya yang ngobrol. 30 berapa tadi? Kira ada yang mau mengatakan di sini sedang ada keluhan, Daripada QQ berapa yang skalanya? Silakan Bapak Ibu sekalian, QQ aja kan ayamnya dikit. biar merasakan Nasi ada goreng perubahan. ayamnya cuma cek gitu. Maaf dengan Ayamnya banyak. Oh ya, ya Ibu Nom, gimana? 15.000 misalnya gitu Ada kan. keluhan? Ayamnya dikit banget kan. Dikit banget. nyimak tapi Dan lebih dikit dari ini loh porsinya. di rumah sakit karena kakak saya Iya. Iya. ya apa tapi ini nggak jelas ya karena ada yang membuka suara jadi saya pikir ini Langsung. yang terbuka dulu atau bagaimana ini? Ya, kita mau praktek bersama, nanti bersama Pak Agus, nanti akan dipandu oleh Pak Agus untuk tapping bersama Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mau mengatakan yang sedang ada keluhan, mungkin skalanya berapa, nanti biar ada perubahan ya. Saya ulangi lagi. Minum. Halo Ibu, Ya, izin bicara. Saya sarankan host memute semua suara dulu. Jadi dipersilakan satu-satu yang bicara karena dempet-dempet suaranya. oh gitu Pak Agus, ada yang usul supaya di mute dulu supaya lebih Semua jelas dulu. katanya Pak Agus. Jelas, Setuju. Gantian bicara. Jadi yang bicara itu nanti nunjuk tangan lalu dibuka mute-nya apa speakernya. Oke. Saya sarankan begitu. Ya. Oke, gimana Pak Agus? Sekarang kan lagi vibrasi, Ibu. Ya, beda. Vibrasi positif. Atau Pak Agus Jadi- arahkan dulu sekali jadi- lagi Pak Agus Makanya saya arahkan ya sebentar ya. supaya nanti begitu dibuka mereka ada vibrasinya. Baik.
Jadi emang sengaja ini saya nanti buka setelah saya kasih kode. Nah, ini insya Allah semuanya sudah selesai ya, minumnya ya. Kemudian ke toiletnya sudah selesai ya. Baik. Masalahnya kan sudah dicatat semua, Ibu di depan board ya masalahnya. Board. Ya. Oke, baik. Bagus. Ikuti kata-kata saya sekarang. Ya. Siganya katanya dia nggak mau katanya tuh kalau tadi deh. Oh ya. Oh. Ini untuk belajar, untuk kita fokus, nggak apa-apa. Ada yang rame atau ribut, tidak ada masalah. Nanti saya lakukan ini untuk vibrasi. Kalau yang ribut, saya tutup, artinya dia tidak ngikuti. Ya, ini akan saya sweeping, yang cuma bicara saja, tapi tidak melakukan tapping. Kenapa dia di manual? Baik, kita berdoa menurut, kalau untuk yang muslim kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Yang agama lain menyesuaikan. Baik, kita lakukan tapping sekarang. Silakan Bapak Ibu lakukan vibrasi event-event, kejadian-kejadian yang Ibu rasakan. Disebut, jangan di dalam hati. Ya. Yang dengar hanya kata-kata saja. Mau lirih juga boleh. Silahkan sebut, walaupun saya saat ini, sebutkan. Sebutkan. Walaupun saya saat ini, sebutkan. Saya ikhlas dan pasrah sepenuhnya kepadamu ya Allah, Tuhan. Sebutkan semuanya, masalah-masalahnya. Terus, lakukan terus. Bagus. Karena kena apa kejadian-kejadiannya sebut. Emosi-emosi apa yang terjadi yang melingkupi. Bukan, saya sedih, saya susah. Terus, dengarnya hanya kata-kata saya saja. Lakukan. Kemudian, saya hutangnya banyak dengan anak-anak jauh karena mungkin terbatas dan seterusnya, sebut namanya. Yang spesifik, ya. Rasanya perih, rasanya nyeri. Saya menerima diri saya apa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memilih, setelah lihat kondisi-kondisi tadi, memilih untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilih untuk kau sembuhkan ya Allah. Memilih kau supaya aku lebih tenang, supaya kecemasanku berkurang, hilang sama sekali. Rasa takutku, kisahku, menghadapi ini ya Allah, pandemi ini. Terus sebutkan vibrasi pilihan-pilihan yang positif, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan semuanya hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serah sepenuh-sepenuhnya, pasrah, memilih sekaligus berdoa ya Allah, yang saya berdoa. Mohon doa langsung. Mohon dikabulkan permohonan-permohonan yang sekarang disampaikan kepada Allah. Jangan dekat Allah ini. Kalau kita di antara ada 40-an lebih, ada Allah, ada Rasulullah telah kita sampaikan salawat yang saya tunggu sampai selesai. Menit ya, sampai diam semua berarti selesai. Baik, tahap berikutnya ya, ada masih ya. Ya, oke, setupnya udah selesai. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah di tapping sambil kita ngomong sekarang masalahnya saja, bukan jawabannya tapi masalahnya. Di alis. Bismillah. Ayo sebut. Walaupun saya sakit apa sebutkan, atau saya mengalami kebangkrutan ya Allah,
saya ikhlas dan pasrah sepenuhnya ya Allah. Itu aja, cukup sampai situ. Sebutkan sambil bergerak tangannya dari alis, kemudian ke kening, kemudian ke bawah mata, terus ketakutan saya yang berlebihan. Terus disebut vibrasinya, sebut si nikmat saya bingung, saya di bawah hidung, kemudian di bawah titik, di bawah mulut, terus ditepak di dada tulang selangka yang dua ini. Tambahkan sabarku ya Allah, tambahkan sabarku ya Allah. Sabar ya Allah. Terus ditepak lagi eventnya, kejadiannya apa, sambil di ujungnya disebut saya ikhlas dan pasrah sepenuhnya kepadamu ya Allah. Bagus. Terus kalau kurang itu lagi, ulangi lagi kalau kurang. Terus sebutkan semua, curahkan semua. Kita sekarang mengeluh kepada Allah, pertolongan Allah. Sebut masalahnya apa, sampai saya tunggu selesai. Saya sakit. Masalahnya saja yang disebut, bukan jawabannya. Mau apa memilih, bukan. Masalahnya. Istri saya sakit. Istri saya sakit. Memasukkan terus bergerak, gerak masalahnya disebut. Sampai tune in semua. Badan kadang bergetar, kadang menangis, kadang sedih, nggak bisa lakukan sesuatu. Kadang kita bergetar badan kita, ya. Terus sebut. Baik. Bagus, cukup ya, nggak apa-apa, nggak harus komplit, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah dengerin kata-kata saya, cukup tadi masalahnya udah disebut semua, alhamdulillah, mungkin 2-3 kali putaran. Yang putaran kedua adalah atau berikutnya adalah kita memilih untuk engkau sembuhkan atau angkat penyakit. Terus ya, nggak apa-apa, suara putus-putus tidak ada masalah ya, asal Bapak Ibu tidak putus silaturahmi ya. Terus Ibu ngomong, minta apa, vibrasi apa yang positif, lebih nyaman. Tambahkan syukurku ya Allah, tambahkan sabarku ya Allah. Aku memilih tidak takut ya Allah kepadamu ya Allah. Tambahkan sabarku ya Allah, tambahkan ikhlasku ya Allah. Ya apa ya, memilih kepada ini ya Allah. Lepaskan hutang-hutangku ya Allah, seperti engkau telah melepas hutang-hutang orang lain ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah, mohon sepertimu. Terus mohon pilihan-pilihan vibrasi yang positif. Bukan semuanya, pilihan-pilihan hidup ini. Mungkin saat ini saya harus melakukan ini dan seterusnya. Sebutkan, oke? Ya, bagus. Ya. Pelan-pelan, tidak apa-apa, nggak usah ikuti saya cepat-cepat. Sampai tune in, sampai kadang-kadang menetes air mata dan bergetar seluruh tubuh. Karena Allah sangat dekat, Allah sangat memperhatikan. Saya makan coklat tidak sedikit lagi. Saya memilih untuk sembuh. Diulang-ulang terus, diulang-ulang sampai bawah sudah. Bagus. Milih ya. Baik, bagus. Cukup ya, Bapak Ibu. Dengerin kata-kata saya, yang pilihan ataupun kenyamanan kita, vibrasi positif cukup. Yang ketiga adalah kita berdoa masing-masing menurut agamanya masing-masing ya. Kalau yang Muslim silahkan diawali dari sholawat ya, Al-Fatihah dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah dan seterusnya. Sebut ya. Terus sambil bergerak ininya. Nggak harus mengikuti saya, harus begini. Terus ikuti kata-kata. Ikuti berdoa pada Allah, berdoa. Seperti waktu kita seperti ini, tapi kita merilis energi-energi yang kita negatif. Terima kasih ya Allah, saya bersyukur. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Ya. Terima kasih ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Terus
Terima kasih ya Allah. Oh, sambil bergerak di ketiak ini ya. Terima kasih ya Allah. Kanan kiri boleh, terus sambil bergerak tangannya ke arah alis terus ya. Teruskan doa sampai sesungguh-sungguhnya doa ya. Perlu meraung-raung tapi hanya biasa saja sampai tubuh kita tenang, merasa tenang sekarang. Emosional lagi, jiwa kita lebih tenang, tidak gelisah lagi ya. Dirasakan vibrasinya. Dirasakan vibrasinya, kita jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Karena memandang pandemi ini hanya memang cobaan Allah yang memang harus kami selaraskan semuanya. Aku ikhlaskan kejadiannya dan aku lebih waspada dengan kondisi ini ya Allah. Terus ya, alhamdulillah. Baik, ikhlas, tambahkan ikhlasku, tambahkan syukurku ya, ikhlas pasrah. Terima kasih ya Allah. Amin, amin, amin. Cukup semuanya. Sekarang tarik napas ya. Tarik napas. Tarik napas. Lewat mulut, kemudian apa namanya? Lewat hidung, kemudian keluar lewat mulut. Tarik napas. Lewat mulut keluar ya. Jangan sampai perut, napas perut, tapi napas dada saja. Tarik napas. Ya. Sekarang masing-masing minum air putih lagi yang sudah didoain di depan kita masing-masing. Silakan. Aduh, minumnya. Baik, alhamdulillah. Sesi terapi kita udah lakukan, namanya short cycle ya. Nanti kemudian yang berikutnya adalah tadi saya ngasih skala tadi, sekarang kita coba tes. Kalau tadi ada 3 orang aja sebagai volunteer ya. Tadi skalanya berapa, kemudian turun berapa, kita cek sendiri masing-masing pakai ini. Silahkan yang jadi mau volunteer begini, silahkan. Volunteer, silahkan siapa yang tunjuk tangan atau tunjuk jari, Bu Nurita bisa bisa dibantu. Ya, silahkan. Tadi Bu Widowati kira-kira mau mengungkapkan skalanya, Bu? Iya, awal sebelum di tapping dan setelah di tapping, apa yang terjadi? Ya, silakan. Alhamdulillah. Skalanya kalau tadinya 6, karena memang sudah agak pasrah kan, sekarang ya mungkin hilang lah. Karena saya juga udah tiap hari ke kantor walaupun umur sudah 64. Alhamdulillah. Ya, baik. Selalu. Ibu udah ngetes coba skala saya peristiwa ini 0. Coba skalanya 0. Skala saya peristiwa ini 0. Ya. Licin nggak, Bu? Licin. Licin Alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Pertama. Yang 2 siapa nih volunteer? Silahkan. Yang ya, silakan. Vibrasi positif. Mungkin Pak Haji Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya sharing vibrasi positif ini. Awalnya mungkin skala, kalau misalnya dipikirin, skala masalah saya itu mungkin 9, angka 1 sampai 10 mungkin 9. Tapi saya nggak terlalu mikirin, jadi tadi pas ditanya skalanya berapa ya mungkin sekitar 7. Tapi sekarang tadi cukup drastis turunnya. Sekarang setelah vibrasi positif jadi 3. Tapi tadi saya langsung ngikutin, mudah-mudahan bisa jadi 0. Coba tes, Bapak sekarang Pak. Untuk ngetes Bapak Ibu udah dites tadi, coba Bapak tes skalanya sendiri. Bapak skalanya 3 atau 0 Bapak? Yang tadi sih 3, Mas, 3. Nah, coba sekarang skala saya tes 3 coba. Skala saya tes 3. Ya, skala saya cek masalah saya 3. Berarti tidak agak lebih turun. Berarti turun 1 coba, Bu. Turun coba 1 coba. Tuh, sekali saya sekarang 1. Lebih licin. Oh iya. 0 coba 0 Pak. 0. Setelah ini ada 0. Sekarang bisa.
Suka saya tuju. Licin? Bisa licin, Pak. Alhamdulillah. Ya. Terus kan Pak ya, tapping ini nggak bisa sekali. Bapak amalkan terus ya. Paling tidak habis sholat atau kalau masalahnya peristiwanya dahsyat ya bisa lebih panjang. Kira-kira perlu 12 putaran lah begitu minimal ya. Kalau yang masalahnya berat sekali. Tapi kalau sekarang di bawah 5 ke bawah cukup bangun tidur dan sebelum tidur aja. Seperti itu untuk relaksasi sambil kita tiduran begitu ya. Baik, alhamdulillah Pak Asep. Ya, terima kasih Pak. Sekali lagi yang mau testimoni silahkan. Satu orang lagi, mungkin dari Pak Maulana. Silahkan. Ya, Pak Maulana. Ada mau? Iya, iya Bu. Ya. Enak. Saya asalnya di level 7. Setelah saya melakukan terapi ini dan saya ikhlaskan semuanya, beban itu hilang, rasa sakit hilang semuanya, dan tangan ini yang licin, jadi memang lepas saja semuanya dilepas. Ya. Alhamdulillah. Bapak tadi levelnya berapa skalanya Bapak? Ulitannya Pak Maulana? 7. Terus sekarang Pak? Sekarang udah di 0. Masalahnya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak, masalahnya apa? Gejalanya Pak? Bapak masalahnya saya cuma sakit di leher sama sakit pinggang. Yang lain saya nggak punya masalah. Sekarang Bapak nggak rasain Bapak sayang pinggang sama sakit. Sekarang sudah nggak merasakan apa-apa Pak? Iya. Coba Bapak tes. Masalah saya ya Allah, kalau benar izinkan di angka 0, silahkan. Ya Allah. Kalau masalah saya kalau izinkan kalau benar bisa benar Pak, licin Pak. Ya, Pak Maulana, alhamdulillah, barakallah. Iya. Baik, Bu Nurita, silakan Bu Nur. Baik. Itu pembelajaran eksperimen kita ini. Sungguh dahsyat sekali ini rupanya. Luar biasa. Iya. Ada lagi volunteer, silakan kalau ada volunteer. Ini ada waktunya enggak ini? Ada 21.28. 21.28 bagus. Nanti sebelum ditutup nanti kita foto, jangan lupa ya Pak Agus ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Agus, terima kasih banyak atas ilmunya. Malam ini luar biasa sekali. Sampai yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu sekarang. Dan untuk EFT ini, bagi Bapak Ibu juga yang belum paham tentang EFT, ini satu teknik yang Bapak ternyata bisa mengobati diri masing-masing. Ya, dengan cara mengikhlaskannya kepada Allah, dan tekniknya itu kami ajarkan di setiap 2 pekan sekali, acara GISA namanya. Tadi sudah diumumkan di chat kami. 2 minggu sekali kami mengadakan namanya GISA, Gerakan Internasional Sehat Alami. Di situ ada pengenalan tentang EFT, Emotional Freedom Technique. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkan kepada grup untuk mengikuti itu acaranya free. Ya, Bapak Ibu sekalian akan dibantu oleh para praktisi kami semua, termasuk Pak Agus. Insya Allah praktisinya. Bapak Ibu sekalian, berkah sekali malam ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Yang tadi ada kata-kata dosen oke juga, gitu kan? Ternyata di dalam dosen oke itu isinya bermacam-macam, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Dan kepada Pak Agus, sehat selalu, terima kasih ilmunya. Semoga Allah berikan nilai pahala yang luar biasa kepada Pak Agus karena mau berbagi kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya Nurita. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang kurang dari kami. Kami tutup dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, silakan dibuka videonya supaya bisa difoto. Pak Agus, tolong foto. Baik. Foto kalau salam kita itu nggak afdol kalau salamnya sehat begini, sehat. Kemudian sukses. Kita kan bahagia kan pengen. Nah, bahagia dunia wal akhirat.
Mudah-mudahan vibrasinya itu kita terus bareng-bareng ya. Amin. Ya. Udah kita sehat dulu, sehat ya, kita foto ya. Sehat di dada. Sehat di dada ya. Sebentar, saya pakai ini, pakai screenshot ya, baik. Kok belum bisa ini? Karena perlu waktu nih screenshot. Bentar, saya cari screenshotnya. Sebentar, Bu. Jangan lupa senyum, Bapak Ibu sekalian. Senyumnya. Supaya endorfinnya keluar. Iya. Ini bentar. Bentar, Bu. Nah. Aduh, ininya screenshotnya, mohon maaf. Saya belum bisa nih. Bismillah. Bismillah. Oke, oh ini sudah muncul. Satu dulu yang baru baliknya belum. Bentar. Oke, agak lemot soalnya ini, maaf, mohon maaf. Oke, sekarang suksesnya. Sukses. Tangannya gini. Ya. Ayo, vibrasi kita akan membawa kepada kesuksesan. Ya, sukses. Oke, sebentar. Sukses web. Nah, saya tuju. Bentar, sukses. Mohon maaf ini sekali sukses. Oke. Bentar, saya ulang lagi. Bahagia. Bahagia tangannya. Silahkan yang bisa sharing nanti supaya bisa ngikuti, ya, bisa foto-foto share, silahkan ya, ibu-ibu yang udah canggih ya. teknologi sukses. Bentar, satu lagi. Ini agak lemot soalnya, maaf. Oke, sekali lagi. Bentar. Ya, bentar. Saya foto sekalian fotonya pakai dia. Oke, terima kasih semua Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan saya, kekhilafan saya, kata-kata saya, itu dari saya. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, semuanya Bapak Ibu kita doain ya, dikasih kemudahan sama Allah. Berkahan ya di tengah-tengah pandemi ini. Ya. Tolong dibuka Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.